Siap, alhamdulillah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam teman-teman semuanya dari Jannah River dan juga Jannah Telon dimanapun berada. Yeay, selamat saya ucapkan bagi teman-teman yang sudah melalui tantangan minggu pertama. Gimana rasanya? Gampang nggak? Baru pertama kali atau sudah pernah sebelumnya nih? Boleh banget teman-teman langsung ceritakan aja di kolom komentar di sini ya, di chat. Saya harap teman-teman bisa proaktif nih, bisa cerita. Dan di sini kita live, jadi kita bisa sama ngobrol-ngobrol aja sama teman-teman yang lainnya. Dan bagi yang belum bisa mulai dari awal nggak apa-apa, nanti bisa ditonton rekamannya. Walaupun kalau belum mulai dari awal mungkin belum bisa langsung tanya-tanya nih. Nah, kemudian saya sampaikan juga, kalau misalnya di sini ada kesalahan teknis, suara saya nggak terdengar, langsung aja ya chat di kolom komentar. Sama saya cek juga di kolom komentar di sini. Sebentar. Adakah yang sudah hadir? Saya cek dulu. Oke. Oke, di sini ya. Oke, sudah 8 partisipan. Nanti boleh lagi kita sama nunggu teman-teman yang lain. Saya sama tampilkan share screen. Ini sudah muncul ya. Oke. Nah, kemarin di sesi 1 teman-teman sudah memperbaiki profil Instagramnya ya. Teman-teman sudah memperbaiki profil Instagramnya, membuat link tree, sudah merapikan. Tujuannya apa sih? Tujuannya nanti ketika orang-orang mulai tertarik sama kontennya kalian, mereka kan akan berkunjung ya, akan berkunjung ke Instagramnya kalian. Seperti biasa kan orang-orang kepo ya. Orang-orang kepo, ini siapa sih kok kontennya keren banget, kok bermanfaat banget gitu ya. Harapannya nanti mereka masuk ke Instagram kalian. Tentunya udah harus kalian siapkan dong. Dan alhamdulillah sekarang Instagramnya udah keren-keren banget, udah jago-jago banget ya. Di situ udah jelas banget profilnya, tampilannya juga cantik, keren. Udah ada link tree, gunanya apa sih link tree? Jadi ketika mereka kepo ke kalian, mereka bisa buka-buka, oh ternyata ada toko Shopee-nya gitu ya. Oh ternyata ada Facebook-nya juga gitu. Oh ada Instagram, sorry. Ada WhatsApp-nya juga, langsung WhatsApp gitu. Harapannya seperti itu. Nah, sekarang gimana sih caranya supaya toko kita udah bagus nih, Instagram kalian udah bagus, rumahnya udah keren. Sekarang kita mau mengundang orang dong ya, biar berkunjung ke tempat kalian, biar membeli ke tempat kalian. Caranya gimana? Akan kita bahas di sesi 2, 3, dan 4. Nah, makanya jangan sampai ketinggalan untuk sesi-sesi 3 dan 4. Dengan cara apa? Nanti ada tantangan seperti biasa, ada tantangan di sesi kedua ini yang saya yakin teman-teman pasti bisa semua. Namun, tugas saya di sini sebagai mentor kalian adalah memandu teman-teman supaya bisa mengerjakan tugas dengan baik dan nggak usah khawatir jika ada kesulitan saat seminggu besok, nggak usah khawatir ya, tinggal tanya aja, boleh tanya di grup, boleh japri. Karena kita akan belajar malam ini tentang content planner, content management, juga nanti ada video editing yang bakalan seru banget. Tenang aja, bakalan seru banget. Di sebelum ini saya juga mengajar Instagram Reels juga ya di brand lainnya. Mereka tuh excited banget. Dari yang tadinya nggak bisa, gaptek, pusing, bingung, ternyata hasilnya keren banget. Saya yakin teman-teman semua di sini lebih jago ya. Nah, nantinya jangan lupa konten yang akan kita siapkan di sini adalah nggak melulu tentang produk. Ingat ya, jadi nggak melulu tentang produk. Kalau kemarin saya lihat di sesi 1, punya teman-teman masih banyak itu tentang produk. Jangan. Kenapa? Karena pada dasarnya orang-orang itu nggak suka dijualin ya. Saya ingatkan lagi tentang materi ini, karena media sosial itu adalah bukan tempat jualan sebenarnya. Ya, tapi tempat untuk bersosialisasi ya, menjalin hubungan yang baik dengan sesama pengguna media sosial, untuk berbagi konten yang bagus, yang positif, informatif, juga membangun brand awareness dan juga social proof. Makanya di sini teman-teman perlu menguasai pembuatan konten itu yang akan mereka sukai. Yang seperti apa sih ketika berdasarkan riset, orang-orang itu suka konten yang inspiring ya, memberikan informasi, memberikan motivasi, inspirasi, lalu mengedukasi dan juga mengentertaining. Mungkin teman-teman bakal ada pertanyaan juga. Nah, kalau misalnya isinya produk semua gimana?
Boleh aja kalau memang Instagram itu isinya katalog produk, boleh. Tapi saran saya kalian punya 2 Instagram atau lebih dari 1 Instagram. Jadi misalnya Instagram A nih, isinya bisa tentang personal branding kalian. Atau tentang sesuatu yang akan menarik mereka membuka katalog gitu ya. Jadi mungkin yang Instagram A isinya adalah konten-konten non produk. Tapi ketika nanti mereka kepo, kalian udah siapkan Instagram B yang isinya mungkin penjelasan produk. Jadi nanti bisa kalian taruh di bio profil ya. Bisa ditaruh di situ. Nah, tapi biasanya memang kalau isinya hanya produk, orang itu kurang tertarik. Mereka akan lebih tertarik dengan konten-konten lainnya yang mereka butuhkan. Makanya di sini penting banget kalian bisa menciptakan konten-konten yang akan membuat orang-orang itu senang berkunjung ke tempat kalian. Nah, kalau di media sosial ya, ini dia rahasianya. Konten is a king gitu ya. Konten adalah raja. Konten itu apa sih maksudnya? Konten itu gampangnya, bahasa gampangnya itu adalah semua postingan. Semua postingan yang ada di internet. Kalau kita bicara internet kan banyak ya. Ada artikel di web, ya, ada artikel di blog, ada video di YouTube. Pokoknya semua yang ada di internet, postingan Facebook itu kan juga konten. Nah, kalau kita bicara Instagram, konten Instagram itu macam-macam. Ada konten berupa video, Reels ya, Instagram Reels, ada konten berupa feed ya, satu foto misalnya, atau ada konten berupa carousel atau microblog yang bisa digeser-geser. Nah, kalau secara perkembangannya dulu banget itu awal-awal Instagram itu cuman single feed gitu ya, fotonya satu gitu, cuman ada satu. Nah, secara perkembangannya dia bisa membuat fotonya bergeser-geser. Nah, itu bisa dimanfaatkan juga oleh para pebisnis online untuk membuat konten yang bermanfaat. Seperti microblog nanti bisa berisi berbagai tips. Mungkin kalian bisa cek juga ya di Instagram Jana Telon itu juga ada bentuk-bentuk konten yang berupa carousel di sini. Oke, sebentar kita cari dulu. Nah, ini misalnya ya. Nih, konten berupa carousel atau microblog di sini. Jadi bisa dibuat berbagai halaman. Nanti kalian juga bisa juga membuat konten-konten seperti ini. Nah, saran saya kemarin adalah, walaupun di sini dari pusat sudah banyak sekali kontennya, saran saya memang tidak tergantung hanya dengan konten yang disediakan oleh pusat. Kenapa? Karena di Instagram kalian perlu konten yang original, punya kalian sendiri. Apalagi kalau ingin menguatkan personal branding nih. Nah, kalian tentu perlu ada konten original. Nah, semakin original konten kalian akan semakin disukai Instagram, sehingga nanti dia bisa lebih mengangkat postingan kalian semakin banyak lagi ke orang-orang. Jadi kontennya nanti bisa punya ciri khas. Itu sekilas tentang konten. Nah, berikutnya kontennya kayak gimana sih? Seharusnya kontennya seperti apa? Nah, jadi nanti kalian perlu membuat konten itu yang tepat sasaran ya. Kan di materi sesi 1 kalian sudah menuliskan profiling spesifik target market. Nah, jadi nanti kalian buat konten yang akan disukai oleh target market spesifik kalian. Nggak cuma disukai, malahan yang juga akan dikomen dan disimpan oleh mereka, juga dibagikan oleh target market. Dikomen di sini ya, misalnya mereka suka nih sama konten kalian, mereka akan komen kan di sini. Komen. Nggak cuma komen, mereka juga akan like ya, akan like. Lalu mereka juga akan share nih, ngeklik tombol share, dikirim ke teman-temannya mereka. Biasanya kalau konten tentang rumah tangga, biasanya di-share tuh ke mana? Ke para suami biasanya. Lalu mereka juga ngesimpen nih, disimpan di sini. Karena mereka suka sama konten kalian, mereka akan melakukan langkah-langkah ini, akan melakukan like, comment, share, dan save. Fungsinya apa sih? Kalau orang melakukan itu, apa manfaatnya, apa keuntungannya bagi kalian? Nah, keuntungannya gini, ketika misalnya kalian posting nih ya, kalian udah posting. Postingan ini ya sama Instagram itu nggak dikirimin loh ke semua follower, itu enggak.
Berapa jumlah follower kalian saat ini? Misalnya 1.000 orang. Itu nggak dikirimin ke 1.000 orang, tapi cuman ditampilkan ke kurang lebih 10%. Berarti kan cuman ke 100 orang di sini. Ditampilkan di beranda. Ini beranda Instagram. Nah, tapi dari 100 orang yang melihat konten kalian, apakah mereka akan melihat konten kalian? Atau cuman kayak saya nih, cuman di scroll aja. Nih, karena mungkin konten kalian saat ini nggak menarik atau nggak mereka butuhkan. Nah, justru itu kita perlu membuat konten supaya orang-orang itu berhenti scrolling nih, stop scroll. Apa nih? Ternyata menarik gitu kan. Nah, itu namanya stop scroll supaya nanti mereka akan like, komen, share, save. Jadi memang benar-benar konten itu kuncinya. Nah, ketika misalnya orang sudah tertarik ya, 10% orang ini sudah tertarik, kontennya bagus banget nih, banyak yang komen. Nanti Instagram itu akan mengangkat lagi konten kalian ke semakin banyak orang. Jadi malah bisa masuk ke halaman explore yang bisa dilihat orang banyak. Misalnya kita cari di sini minyak telon. Oke, kalau di laptop mungkin kurang banyak ya. Nanti kalian bisa cari di halaman kalian. Bisa cari di halaman kalian nih, di sini sebentar. Bisa cari di halaman, nah, nih. Kita cari berdasar kata kunci minyak telon. Nah, ini adalah halaman explore. Halaman explore itu maksudnya apa? Nah, tujuan kita adalah supaya konten kalian masuk ke halaman explore ini. Halaman explore ini adalah jadi kita belum tentu mereka follower kalian, belum tentu gitu. Tapi postingan kalian itu masuk di halaman explore, jadi semua orang berpotensi bisa melihat konten kalian. Makanya penting banget untuk membuat desain yang keren, yang eye-catching, dan kalau kalian membuat Reels, kemarin kan materi sesi 1 udah kalian siapkan cover Reels-nya. Jadi supaya mereka itu dari awal melihat, itu udah keren banget ya. Udah keren banget, udah pengen langsung nonton Reels kalian, nggak cuman dilewati. Caranya gimana? Kalau cara sambung reel sudah ada ya di materi sesi 1. Nah, berikutnya kita akan melihat, kita akan membuat caranya supaya konten kalian itu akan disukai sama orang-orang nih ya, akan disukai, dikomen, disimpan dan dibagikan oleh target market spesifik kalian. Nah, kuncinya adalah kita nggak usah apa ya, kita nggak usah ingin menarik hati semua orang di dunia, nggak perlu. Kita cukup menarik hati target yang sudah kalian buat di materi sesi 1. Nah, dari situ kita akan melakukan brainstorming untuk membuat ide konten sesuai dengan profiling spesifik target audiens kalian. Brainstormingnya caranya gimana? Sebentar, saya perlu kertas nih. Nanti saya kirimkan ya untuk video brainstormingnya. Atau di sini saya tampilkan dulu di Microsoft Word. Sebentar. Tunggu ya. Nah, nanti kalian bisa buat juga di kertas. Nanti akan saya tampilkan juga video tutorialnya di kertas. Ceritanya ini adalah kertas deh. Kita lakukan brainstorming. Kemarin itu saya lihat untuk profiling target marketnya kan kalian berbeda-beda. Ini kan di sini ada puluhan peserta ya yang udah mengumpulkan tugas itu beda-beda banget. Ada yang targetnya adalah ibu rumah tangga. Sini. Ibu bekerja, dia minatnya traveling. Nah, kalian nanti buat brainstorming di sini kita bedah lagi nih. Ibu yang bekerja minatnya traveling itu dia sukanya apa gitu. Nah, kita buat aja, kita bedah aja.
Kalau ibu bekerja minatnya traveling itu apa sih? Kita pikirin. Kalau traveling itu berarti kan butuh uang, misalnya penghasilan tambahan. Ini kalau misalnya kalian sedang merekrut tim penjualan. Atau kalau kalian misalnya sedang merekrut orang pembeli akhir, mungkin ibu bekerja yang suka traveling itu kan mungkin butuh outfit yang keren ya, outfit keren. Atau mereka karena dia ibu kan punya anak ya, mungkin mereka butuh cara biar anak nggak mabuk. Nah, nanti dari brainstorming ini, nanti kalian kembangkan lagi jadi ide-ide konten. Misalnya supaya anak nggak mabok itu apa yang harus dilakukan? Misalnya tips menurut dokter anak, atau nanti kalian masuk mana yang paling cocok dengan minat ibu bekerja yang sesuai dengan traveling. Kalau misalnya kalian cari tim penjualan, bisa kita ambil dari sini, dari penghasilan tambahan, nanti kalian bisa membuat konten-konten tentang cara tips mendapatkan penghasilan tambahan. Atau nanti bisa masuk ke tips-tips yang lainnya, misalnya karena di ibu bekerja, kalian bisa masuk dalam pendekatan tips karir. Nah, kan dia bekerja, dia seorang ibu ya. Nanti bisa juga kita masuk ke brainstorming di sini berarti karir dan keluarga. Gimana caranya karir sukses, keluarga sukses, itu nanti bisa kalian kembangkan. Nah, di mana ini kan sebenarnya kalian buat minat cuma satu ya, cuma satu ini di sini. Tapi ternyata bisa jadi banyak banget ya, bisa jadi banyak banget ide-ide konten yang nanti ini kalian bisa bedah lagi dan lagi. Nah, ini contoh untuk cara kalian membuat ide konten menggunakan brainstorming. Contohnya seperti itu. Nah, cara yang lainnya juga adalah tentunya teman-teman harus sering juga buka atau membaca materi yang berkaitan dengan target kalian. Sering membaca buku, mungkin sering melihat tips-tips juga di Instagram atau YouTube supaya makin banyak idenya. Jadi memang materi malam ini adalah ya untuk persiapan kalian menjadi seorang konten kreator. Nah, kok bisa? Emang penting ya? Penting banget karena gini, kita kan bisnis online. Bisnis online itu tokonya kita adalah Instagram, tokonya kita adalah Facebook. Memang kita jualannya adalah produk minyak telon, kita jualannya produk untuk hijab atau baju, tapi kan toko kita online. Toko online itu hubungannya penting banget itu menyiapkan konten. Ketika di offline kita membuka toko itu adalah membuka gerai gitu ya, serai gitu ya. Kalau di online kita membuka tokonya adalah kita dengan membuat konten gitu. Nah, kenapa nanti di sini arahannya untuk materi minggu kedua ini konten yang akan disiapkan adalah video karena berdasarkan riset itu yang paling banyak ditonton itu adalah konten berupa video. Walaupun nanti yang perlu kalian siapkan tuh nggak harus video ya, boleh banget single feed gitu. Tapi nanti untuk malam ini adalah kita akan belajar membuat video. Jadi yang pertama kali dilakukan adalah kalian buatlah video yang spesifik dan tepat sasaran sesuai dengan materi satu, sesuai dengan target market kalian. Supaya nanti lebih spesifik lagi. Nanti kalian bedah aja. Mungkin di sini ada contoh ibu pekerja. Tapi kan selain ibu bekerja, kalian juga ada kan yang menuliskan ibu rumah tangga. Nah, ini beda lagi nanti brainstormingnya. Ibu rumah tangga itu apa sih? Mungkin juga dia sama nih, butuh penghasilan tambahan. Tapi di sisi lain mungkin dia perlu konten yang lainnya. Misalnya manajemen waktu dan rumah tangga. Atau biasanya kalau ibu rumah tangga, dia kan pusing ya, maksudnya nggak ngerti gitu cara mengurus anak. Masuk di sini parenting. Karena dia adalah yang sehari-hari memegang anak. Berbeda dengan ibu bekerja. Sehari-harinya mungkin yang pegang anak adalah asisten rumah tangga atau orang tuanya. Mungkin yang justru perlu banget ilmu parenting malah ibu rumah tangga, tapi parenting yang lebih detail lagi. Gimana sih caranya biar anak nggak tantrum? Atau gimana caranya apa
bisa efektif menggunakan waktu, misalnya masak 5 menit, atau misalnya cara nyetrika yang cepat itu gimana, hal-hal seperti itu. Jadi pendekatannya jadinya lain lagi gitu. Atau mungkin kalian kemarin ada yang nulis ya, bukan ibu bekerja, bukan ibu rumah tangga, tapi anak kuliahan. Nah, ini beda lagi kontennya. Jadi makanya perlu banget spesifik, karena kalau kalau ini saya anak kuliah, mungkin malah lihat konten isinya emak-emak. Mungkin dia akan di-skip ya. Itu tentang ide konten. Nah, tentang anak kuliahan, nanti kalian brainstorming lagi ide yang lainnya ya, nggak cuma penghasilan tambahan, tapi mungkin tentang tips lulus kuliah dengan cepat atau tips pengembangan diri, hal-hal seperti itu. Kalian brainstorming aja ya, sesuai dengan karakter target market kalian. Makanya di sini ada puluhan orang ya yang mengikuti kelas ini. Kalian sendiri masing-masing pun berbeda targetnya. Jadi sama sekali masing-masing di antara kalian itu malah bukan kompetitor, justru malah saling bekerja sama. Oke. Sampai di sini jika ada pertanyaan boleh banget, sama kita lanjutkan untuk ke materi berikutnya. Oke, ini tentang brainstorming. Nanti akan saya kirimkan juga videonya. Nah, tadi kan sudah brainstorming itu kan menemukan ide, mencari ide. Nah, sekarang gimana sih supaya idenya itu menjadi nyata? Nggak cuma ide di kepala, nggak cuma ide di kertas, tapi kalian eksekusi. Nah, makanya kita perlu yang namanya content management dan juga content planning. Nah, gunanya apa sih supaya tuh idenya menjadi nyata ya, supaya kalian tuh nggak oleng gitu ya. Nggak oleng itu maksudnya udah bikin ide, aduh nggak tahu cara mewujudkannya. Nah, ini kalian bikin dulu manajemen dan perencanaan konten supaya nggak oleng, supaya tetap konsisten, supaya nanti lebih tertata juga dan tepat sasaran karena kalian sudah tuliskan sesuai target. Kemudian lebih efektif waktu juga saat produksi konten. Misalnya, kalian setiap hari Minggu nih kerjaannya adalah membuat konten. Sekalian shooting, sekalian cari ide, sekalian shooting. Setiap hari Minggu misalnya. Nah, jadi kalian sudah buat misalnya 5 sampai 6. Nah, jadi untuk berikutnya udah kalian tinggal posting aja, nggak usah bikin lagi. Jadinya kalian adalah efektif waktu. Karena kan bikin ide konten kan lama juga ya. Nah, kalian kumpulkan aja misalnya di hari Minggu atau di hari Sabtu. Nah, nanti di hari Senin sampai Jumat tinggal posting-posting aja. Jadi lebih enak pekerjaan kalian. Nah, dan poin 4 ini jadi kalian bisa posting teratur ya, postingnya lebih teratur sesuai jadwal. Karena Instagram itu sangat membaca pola ya, algoritma Instagram itu atau sistemnya Instagram itu bisa membaca. Oh, orang ini konsisten nih posting Senin sampai Jumat setiap jam 12 siang. Nah, kan tentunya dia sebagai yang punya platform seneng dong kalau ada orang konsisten posting terus-menerus posting. Nah, harapannya postingan kalian itu akan lebih diangkat lagi sama Instagram ke halaman explore. Nah, ini contohnya. Waktu itu sudah pernah saya share juga di grup WhatsApp tentang Instagram Reels, tapi kalau yang belum mendapat, ini contoh aja, contoh tabel perencanaan konten. Nanti yang perlu kalian buat itu nggak harus persis seperti tabel ini, nggak harus ya. Kalian boleh tulis tangan, kalian boleh ketik di handphone, kalian boleh ketik dimanapun. Bebas. Yang penting kalian buat dan nanti dieksekusi videonya. Nah, ini contoh aja. Ini nanti kalian udah planning nih minggu pertama. Ini buat 1 bulan ya, yang ini malahan. Nanti minggu pertama tipe kontennya ingin seperti apa? Tipe reelsnya gimana? Temanya apa? Judulnya apa? Kapan produksinya? Kapan postnya? Soundnya apa? Audionya apa? Ini udah disiapkan. Nggak usah bingung nih maksudnya apa. Ada di next berikutnya. Jadi nanti sudah kalian siapkan tipe konten. Contoh-contohnya di sini ada, ini nggak semua produk knowledge ya. Nanti kalian buat seimbang ya. Ada mungkin konten yang entertaining, yang menghibur, atau dia educating ya, memberikan edukasi, atau inspiring, memberikan inspirasi. Jadi nanti kalian masukkan di sini, di tipe konten.
Di sini masukkan misalnya minggu hari Senin untuk konten yang entertaining yang menghibur. Kemudian hari Selasa mungkin nanti kontennya educating, atau hari Rebo di sini kontennya inspiring. Nanti kalian masukkan aja. Kalau dimasukkan di sini jadinya kan akan kelihatan bahwa kontennya kalian itu seimbang gitu. Nggak melulu isinya misalnya edukasi aja, tapi ada menghibur juga. Supaya orang-orang itu lebih fun, lebih happy, dan lebih senang. Nah, terus temanya apa? Nah, ini contoh dulu tipenya ya. Tipenya apa? Nah, ini ada banyak banget ya. Tipe Reels ini maksudnya tipe video yang bisa kalian buat. Nah, videonya ini nggak harus menampilkan wajah kita. Itu nggak wajib. Ada banyak banget tipe video. Bahkan di luar ini juga masih banyak ya. Ini hanyalah contoh beberapa. Nanti di luar ini kalau kalian menemukan atau membuat yang selain ini boleh banget. Ini hanyalah contoh tipe Reels beberapa. Misalnya quote ya, lalu ada unboxing produk, lalu kita bisa menampilkan meja kerja kita. Misalnya tema ibu rumah tangga, kalian bisa menampilkan meja kerja di rumah misalnya, atau behind the scenes, atau menampilkan screen recorder. Kalau kalian membuat tutorial cara pemesanan di toko Shopee kalian gimana, kalian bisa buat screen recordernya. Kalian bisa menampilkan stok produk, time lapse itu video misalnya kalian men-shooting bukan, kalian pernah lihat video itu dari pagi sampai malam di shooting terus ya, itu namanya time lapse. Tapi kita nggak harus membuat itu sendiri, kita bisa pakai video yang sudah ada di internet yang sudah disediakan oleh orang lain yang memang diperbolehkan ya untuk kita pakai. Nah, ini ada banyak banget ya contoh-contohnya. Nanti teman-teman bisa dilihat aja. Bisa tentang makanan, minuman, atau lagi traveling. Ini ya, panorama, daily life, tutorial. Banyak banget. Jadi ada banyak banget tipe videonya. Nanti bisa kalian pilih salah satu, pilih semuanya, pilih yang lebih dari ini, bebas. Boleh, yang penting dibuat juga. Dan kabar baiknya, kalian malah nggak perlu syuting untuk membuat video reels. Caranya gimana? Nanti ada caranya. Nah, ini teknik produksi reels, caranya gimana? Ini persiapan yang perlu dilakukan. Nah, pertama siapkan cover reels atau thumbnail reels. Kalian udah pernah buat ya untuk sampul reelsnya. Nah, teman-teman sudah buat di materi tahap pertama. Ini di sini ya, ini kan sampul reels nih. Bisa bentuk yang seperti ini atau bentuk yang lainnya. Nah, kemudian judulnya ditulis yang jelas ya. Tulisannya besar, jelas, mudah dipahami, dan mudah diklik. Dan sebisa mungkin buat desain cover reels itu seragam dan punya ciri khas. Misalnya seperti ini. Di sini contohnya. Ini kan ada ciri khasnya ya. Putih, warna toska, hurufnya sama. Ya, ini contoh aja. Nanti kalian bisa buat sendiri di tempat kalian, malah mungkin bisa yang lebih sesuai dengan apa yang kalian inginkan ya. Tapi sebisa mungkin seragam supaya ada ciri khas ya, ciri khas punya kalian sendiri. Kemudian konten reelsnya apa? Kalian bisa syuting video sendiri atau pakai video free footage. Misalnya di sini nih, kalau ini kan syuting sendiri nih, hal-hal ini seperti ini kan videonya ini adalah original ya. Atau kalian pakai video yang kalian nggak usah syuting sendiri. Contohnya video ini. Ini videonya nggak perlu syuting sendiri, tapi kita bisa pakai video-video yang ada di Canva. Jadi cukup pakai yang ada di Canva aja. Gitu. Jadi nggak wajib syuting sendiri ya. Tapi kalau memang kalian bisa dan memungkinkan syuting sendiri, tentu itu akan lebih bagus. Nah, nih dapat berupa animasi, tulisan maupun slide foto. Nah, tools editing yang bisa digunakan, kalian bisa pakai Canva. Lalu bisa juga pakai Capcut. Nanti saya akan kirimkan tutorialnya melalui WhatsApp group supaya nanti bisa kalian putar ulang lagi dan lagi. Nah, terus alat pendukung video apa? Kalau misalnya kalian memang mau syuting sendiri ya, yang penting bisa
nggak harus pakai kamera ya. Kalian bisa pakai handphone kalian aja. Handphone yang harga berapa? Harga berapapun pakai aja. Yang penting kuncinya adalah pencahayaannya bagus. Kalian bisa pakai ring light ya atau lampu LED atau memanfaatkan cahaya ilahi. Cahaya ilahi yang bagus itu sore hari atau pagi hari sebelum matahari terlalu tinggi, terlalu terang. Jadi hasilnya nanti bagus. Kalau pencahayaannya cerah kan hasilnya akan lebih bagus. Siapkan juga tripod. Tripodnya boleh tripod tangan atau standing tripod supaya video kalian itu stabil, nggak goyang-goyang banget tapi stabil. Gitu. Seperti saat ini nih saya pakai tripod juga nih untuk memegangi handphone saya. Nah, jadinya kan stabil ya. Apa dia diam gitu. Oke, nanti cara-caranya akan saya share lewat WhatsApp group. Nah, ini adalah tips nih. Tips pembuatan Instagram Reel. Sebentar. Oke. Kalau di sini di PC malah nggak ada nih. Nanti saya kirimkan juga tipsnya melalui tutorial di WhatsApp group ya. Nah, caranya nanti kalian bisa tonton Reels yang ada di halaman Explore ya, yang tadi saya tampilkan. Di halaman depan itu ya yang ada ini yang banyak orang yang mungkin kalian nggak kenal. Tonton aja Reels-nya. Nah, ini adalah halaman Explore. Nih. Nah, tonton aja kalau misalnya kalian sering menemukan audio ya atau musik yang sering kalian dengar di situ, itu adalah musik yang trending. Nah, nanti kalian save, simpan audionya untuk kalian gunakan nanti. Jadi kalian scrolling, nemu, simpan. Kalau ada yang disukai, disimpan aja. Nanti saya kirimkan video tutorialnya. Oke, terus ini judul cover Instagram Reels ya. Tadi judulnya memang sesuai apa yang mereka sukai dan diharapkan atau ditakuti oleh target market. Terus ini tips lainnya, Instagram Reels kalian itu nggak usah panjang-panjang. Durasinya pendek aja, 7-15 detik cukup. Atau misalnya maksimal 30 detik aja cukup, nggak usah panjang-panjang. Tapi buatlah copywriting yang panjang. Supaya apa? Kalau videonya pendek, kan orang akan mengulang-ulang terus video itu ya. Tapi kenapa mengulang-ulang terus? Karena mereka fokus membaca copywriting kalian. Jadi terlihat video kalian itu ditonton oleh orang banyak. Tapi pastikan juga copywriting yang kalian tulis itu bisa memberikan solusi atas permasalahannya mereka. Atau menceritakan tentang sesuatu yang mereka sukai. Jadi mereka itu akan membaca terus copywriting kalian. Gitu. Nanti nggak usah banyak teori, kita langsung praktek aja malam ini. Nah, untuk penjadwalan postingan, nah kemarin itu teman-teman mungkin udah nyiapin nih konten banyak, tapi kan pengennya langsung di-post hari itu juga. Nah, itu jangan, karena nanti besok kalian nggak ada bahan postingan gitu. Justru posting setiap hari, misalnya sehari sekali atau seminggu 3 kali itu boleh, yang penting rutin dan konsisten. Nah, kalian bisa manfaatkan penjadwalan postingan, otomatis itu bisa dilakukan di Meta Creator Studio di Facebook pada laptop atau PC. Caranya cukup panjang sebenarnya, nggak akan saya sampaikan di sini karena sebenarnya ini adalah materi Facebook marketing. Jadi buat teman-teman yang kemarin udah ikut materi Facebook marketing bisa dipraktekkan. Nah, kalau belum gimana? Kalian explore aja ya di Facebook, tapi hanya bisa di Facebook di laptop atau PC. Itu cek di Meta Creator Studio di penjadwalan postingan. Atau kalian bisa masuk ke cara manual ya. Kalian langsung nulis aja di Instagram ya. Jangan langsung di-post, tapi tulis disimpan pada draft. Nah, jadi misalnya kalian sudah membuat 5 video dan 5 copywriting, kalian masukkan dalam draft, supaya besoknya ketika posting udah tinggal pencet-pencet. Itu caranya. Nah, untuk materi malam ini secara Zoom sudah selesai, tapi masih ada materi tutorialnya nanti melalui melalui di WhatsApp group akan saya sampaikan. Tapi sebelum saya tutup materi malam ini, mungkin silahkan boleh teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh apapun tentang Instagram ya, boleh tentang materi satu, atau mungkin ada yang tadi mungkin dari penyampaian saya belum jelas ya.
Saya tunggu ya untuk pertanyaannya, boleh banget. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Atau boleh banget nih kalau kalian cerita selama ini sudah pernah buat belum Instagram Reels. Boleh banget. Lalu kalian boleh juga menceritakan hasilnya, Instagram Reels-nya gimana. Atau masih pakai yang dari pusat. Boleh banget nih cerita. Sambil chat ya, chat boleh. Atau mau ngomong boleh ya. Saya tunggu sampai jam 20.30 ya. Kita tutup untuk sesi Zoom malam ini karena saya akan sharing untuk video tutorialnya. Silahkan, boleh banget jika ada yang ingin ditanyakan. Sama diputerin untuk ini ada pertanyaan. Oke, sebentar ya. Tunggu-tunggu. Ini ada chat masuk. Sorry. Oke, ini dari Kak Zaki. Kak, kalau udah upload, lalu ada revisi, kita hapus, lalu upload ulang setelah jeda 3 jam, apakah boleh, Kak? Padahal udah ada yang komen dan like IG kita. Oke. Oke, sebenarnya gini sih, kalau secara teori ya, teori Instagram itu memang sebaiknya ketika sudah di-post itu jangan diedit. Karena kan mungkin dikhawatirkan udah post orang yang komen banyak, like banyak, ternyata diedit gitu ya. Mungkin nanti bisa dicurigai itu malah kayak penipuan gitu ya. Karena gini, kita udah post sesuatu yang bagus kan orang like komen banyak. Terus kita ganti edit gitu ya, dikhawatirkan nanti dideteknya oleh Instagram itu penipuan. Jadi kita cek dulu. Tapi kalau misalnya dihapus pas udah diupload, ternyata typo, langsung dihapus sih boleh aja. Hapus atau taruh ke arsipkan atau malah mending buat ulang daripada diedit gitu. Terus kalau upload ulang setelah jeda 3 jam apakah boleh? Langsung diupload aja nggak masalah sih. Yang penting kan kita melakukan itu nggak sering gitu ya. Maksudnya nggak tiap hari kita revisi, nggak setiap hari kita hapus upload, nggak. Kalau cuma sekali-kali sih nggak masalah gitu. Terus padahal udah ada yang komen dan like IG kita. Kalau memang itu postingan memang salah dan harus direvisi, nggak apa-apa, udah hapus aja. Daripada orangnya komen sesuatu yang memang salah kan, nggak apa-apa, nggak masalah sih. Yang penting nggak sering gitu. Khawatirnya kan dulu itu ada ya di medsos kan orang suka menjaring nih, orang biar like banyak, komen banyak ya. Nggak taunya ntar diedit, diarahkan ke sesuatu yang nggak baik gitu ya. Dan itu sering gitu. Nah itu kan enggak. Tapi kan kalau kita kan mungkin sekali-kali ya namanya manusia sih nggak masalah. Nggak apa-apa hal seperti itu. Terus ini dari Mbak Ana. Mbak, kalau mau ganti spesifik target market bolehkah? Boleh banget Mbak Ana. Boleh banget, tapi kalau memang mau ganti sebaiknya gantinya sekarang. Jangan pada saat sudah produksi konten. Karena apa? Nanti kan kontennya itu kita akan buat spesifik gitu ya. Misalnya Mbak menyasar ibu rumah tangga. Ya, fokus nanti kontennya isinya ibu rumah tangga. Terus jangan tiba-tiba di tengah jalan konten anak kuliahan. Malah jadinya nggak nyambung. Kecuali memang akun Instagram itu mau ganti anak kuliah seterusnya. Tapi malah saran saya sih kalau targetnya sangat jauh berbeda, buat akun Instagram baru aja. Gitu. Misalnya ada target bapak-bapak. Atau malah mau mentargetkan parenting ya. Ternyata kalau di Janatalon itu malah banyak bapak-bapak yang beli gitu ya. Bisa targetkan parenting. Tapi pada dasarnya kalau secara media sosial itu dan juga TikTok itu malah yang banyak pakai itu memang perempuan. Jadi udah kalian kan di sini fokus ke produk perempuan, targetin aja ke perempuan. Nah, silahkan kalau ada yang mau bertanya, boleh kita 3 menit lagi, nanti dilanjut ya, walaupun nanti kita close Zoom-nya, jangan pergi dulu. Kita lanjut karena masih ada video-video tutorial. Video tutorial dari apa? Dari WhatsApp. Saya sengaja di WhatsApp ya, nggak di Zoom, karena kan kemarin error ya, dan kalau di WhatsApp kan enak. Kalian nggak usah buka lagi rekaman Zoom, bisa langsung dibuka dari WhatsApp. Nah, sama nunggu 2 menit lagi. Nah, nanti langsung kalian ini ya, langsung dipraktekkan. Oh ya, teman-teman sudah download Capcut belum?
sama sudah download TikTok? Sorry. Download TikTok belum ya? Login ke TikTok. Ya, silahkan di-download dulu. Dan nggak usah khawatir kok, kemarin itu salah satu peserta saya tuh khawatir gitu disuruh download TikTok karena dia nggak suka sama konten di TikTok. Nggak masalah, kita nggak harus suka sama konten di media sosial. Kalau kita nggak suka, ya nggak usah kita lihat ya. Tapi kita manfaatkan TikTok itu ya kita manfaatkan untuk kebaikan. Kalau memang dirasa konten di TikTok itu banyak yang nggak pantas, ya justru kita harus datang di situ. Kita hadir untuk memberikan konten-konten kebaikan. Dan nyatanya memang orang-orang tuh merindukan loh konten kebaikan. Nah, salah satu akun yang saya handle itu kontennya di TikTok itu viral banget dan itu adalah konten kebaikan yang bahkan orang tuh nggak harus joget-joget, dia nggak joget-joget malah nggak ada orangnya. Videonya karena apa? Videonya itu ya videonya kita ambil dari Canva, kita pakai quote, kita pakai konten yang memang kebaikan dan kuncinya adalah memang sangat menyasar target market spesifik. Itu yang nonton itu hampir 1 juta orang, yang komen dari ribuan orang, itu di-share, save, dah pokoknya itu dahsyat banget. Bayangkan kalau itu terjadi di media sosial kalian. Nah, nanti saran saya ini ketika kalian sudah membuat video, saran saya juga kalian nanti upload di TikTok juga, optimasi di TikTok juga supaya mulai dari sekarang diramaikan nih untuk TikToknya. Oke, sudah jam 20.30, saya akhiri dulu untuk materi Zoom malam ini dan akan kita lanjut di WhatsApp grup. Oke, saya langsung live ya. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Selamat belajar dan langsung praktek ya. Sampai jumpa lagi.